Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa qala fi suratil ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Wa qala man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Wa qala ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Takmirul Masjid, wabil khusus Ayahanda Haji Jamhuri yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat khilafut ta'lim, majelis tazkirah jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh kita dalam suasana kebaikan. Tadi diserukan kepada kita dengan ungkapan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Lantaran salat subuh, salat fajar adalah salat yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan tidur panjang. Kadang justru ada yang lalai, lupa karena ketiduran dan sebagainya, keasikan mungkin, entah apa sebabnya. Lalu diserukanlah ketika menjelang salat fajar itu dengan ucapan as-salatu khairum minan naum. Mungkin sekedar berpikir, kenapa ketika zuhur orang sibuk dengan lahannya, sibuk dengan tokonya, sibuk dengan kesibukan-sibukan lainnya, kenapa tidak diserukan salat lebih baik daripada di toko misalnya gitu kan? Salat lebih baik daripada bahuma gitu. Kenapa tidak? Justru yang ada itu cuma khusus ketika subuh. Karena kondisi tidur nih dalam semua aktivitas kita nih, kita beraktivitas nih, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Aktivitas kita apakah dengan berdiri, berduduk atau berbaring, itu yang terbaik ya adalah kondisi ketika kita tidur. Itu kondisinya. Jadi ketika as-salatu khairun minan naum itu include apapun jenis aktivitas pekerjaan, itu semuanya adalah ketika salat diperbandingkan itu semuanya tuh tidak ada apa-apanya.
Digambarkan 2 rakaatnya tadi kita melaksanakan salat sunatnya saja. Digambarkan oleh Nabi apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu baru sunatnya ya, yang kita kerjakan dengan salat sunat. Seringan-ringan salat sunat adalah salat sunat fajar. Jadi kada usah belawas-lawas salat fajar itu. Itu adalah salat sunat seringan-ringannya yang pernah dilihat oleh sahabat terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salat malam misalnya, Nabi sangat memberatkannya itu. Pilihan ayatnya, lamanya rukuk, lamanya sujud, itu terkenal dengan qiyamul lailnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika sahabat saksikan yang seringan-ringan salat sunat yang Nabi kerjakan adalah salat sunat fajar. Ayatnya aja pendek, 2 alam atau 2 qul. 2 alam, alam nasrah dan alam tara kaifa, atau qul ya dan qul huwallah. Jadi 2 alam atau 2 qul. Itu ayat. Kalau tahajud Nabi pernah dengan Al-Baqarah, dengan Ali Imran, ya, dan seterusnya itu ada riwayat seperti itu. Kalau salat fajar tidak ringan. Nah, yang paling ringan saja salat sunat yang letaknya di fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Jadi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah yang itu saja lebih baik, apalagi yang lain. Ya, apalagi aktivitas yang lain itu tidak apa-apanya. Nah, bersyukurlah kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita satu kebaikan dan menambah waktu kita untuk terus ya berada fi baitin min buyutillah dengan aktivitas muzakarah, tazkirah. Ini punya nilai yang tinggi lagi. Ini suasana yang kita syukuri. Baiklah, kesempatan yang baik dan mulia ini kita isi dengan tazkirah. Sifatnya mengingatkan ya, berkenaan dengan hukum, hakam dan hikmah sekitar berkorban. Sebab insyaallah ya hari ini kita sudah berada di 1 Zulhijjah. Nah, jadi kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Tanggal 1, maka 10 hari kemudian itu adalah Idul Adha. Nah, menjelang Idul Adha itu ada satu syariat ya. Satu syariat yang punya nilai luar biasa. Nah, makanya kita ingin menghimbau, mengingatkan dari segi hukum dan memberikan semangat motivasi untuk ambil bagian. Jangan sama memperlakukannya. Harus ada perbedaan. Di situ ada ibadah mal ya, berupa menyembelih hewan korban. Itu ketika mereka yang punya mal, punya amwal yang mencukupi dan memadai. Nanti kita lihat dari sisi hukumnya. Nah, ketika seseorang tidak berpunya tentang itu, nah tentu dia tidak disyariatkan. Namun dia juga harus punya alternatif. Jangan patah arang, jangan putus asa. Pada berduit, kada kawain nah. Tidak begitu. Jadi ada alternatif. Dia bisa menggunakan tenaga dan pemikirannya untuk membantu. Sebab tidak terselenggara ya pelaksanaan ibadah kurban itu hanya sekadar menjulung duit, enggak. Hanya ada orang-orang yang diperlukan tenaga-tenaganya. Namun diingatkan, prinsipnya ketika seseorang berkorban membantu dengan tenaga dan pemikiran, ingat ya, prinsipnya apa? Berkorban. Jangan pernah ada terbertik terniat di hati untuk mencari keuntungan. 4 jonah begawi. Kalau kalian dapat batisnya sabalah-balah. Kalau dapat kupon karena 10 buting. Nah, itu kada berkorban. Itu kan berkorban ngarannya. Kalau berkorban itu ya apa arti korban? Kalau bahasa kita kan berkorban itu mengorbankan sesuatu yang kita miliki ya, membantu orang lain. Itu korban. Nah, korban bayar duit untuk membeli sapi ya, korban namanya. Sudah. Kadang nama ambil keuntungan. Ini kenapa kada ikut di masjid? Kenapa tidak ikut urunan di rumah? Anu nyaman guru tak banyak dagingnya. Ah, itu kada berkorban. Anu menyimpan banyak di kulkas.
Jadi dibagi sebagian aja. Nah itu kan memang boleh menyimpan itu kan, bagi pekorban itu sepertiga. Lebih daripada itu kada berkorban namanya. Nah itu kada kawa juga tenaganya dengan alasan itu dan ini ya. Ada masih ibadah yang khas di hari itu. Sebenarnya hari-hari itu adalah hari-hari takbir. Bertakbir, perbanyak takbir. Ya, itu sudah berlaku di asar, di hari Arafah. Takbir muqayyad. Nanti malamnya kita takbir mutlak, sepanjang malam bertakbir. Apakah ijtima'iyat? Kalau dilarang di beberapa tempat karena kerumunan, itu takbir bersendirian. Kalimat takbir itu berakhir di hari ke-13 Zulhijjah, hari ketiga ayam tasyriq. Sudah berkorban harta kada kawa, berkorban tenaga kada, bertakbir kada juga. Imbah apa nang dicari dengan momen yang baik ini? Kalau menuntut apa-apa dengan Allah nanti, apa pengorbanan kita? Mengagungkan asma Allah saja kada bisa misalnya. Nah ini sekadar mengingatkan ya, memotivasi kita bahwa di situ ada khas. Karena khas itu tidak bisa di hari lain. Sembelihan dilakukan itu sembelihan biasa. Takbiran di hari itu di hari lain daripada itu disarki orang. Hari ini kita bertakbiran nggak ya Pak? Boleh lah. Kira boleh aja. Tapi Bang lucu. Takbiran tuh khas Idul Fitri sehari, Idul Adha 4 hari. Sampai habis ayam tasyriq. Lalu kita hendak bertakbiran di luar itu, lucu. Ketawakan orang. Nah, jadi ambil yang khas ini. Ini ada sesuatu tuh, ada yang mutlak ya. Ada yang khas khususiat. Nah, jadi kayak bertakbir itu ya ada tempat-tempatnya. Dan habis sembahyang pun ada batasnya. 33 saja. Kalau 100 enggak. Salah nanti itu. Ada sesuai petunjuknya. Jadi ada waktu yang ditetapkan, ada jumlah yang ditetapkan. Nah, jadi bagus mengambil yang ditetapkan itu. Nah, ini ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Dari sisi hukum ya, kita berkorban dengan beberapa dalil. Di antaranya yang masyhur adalah surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka shalalah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, itu ada situ syariatnya. Dan ketika korban ini ada sifatnya perintah, kebaikan, keuntungan, kabar gembira bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah ini. Dan bagi yang sanggup dan tidak melaksanakannya itu ada semacam ancaman, ada punishment-nya, ada ya, ada hukuman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat dalil-dalil ini ya, para ulama memberikan sebuah istinbat hukum kepada kita sesuai dengan pandangan dan pendapatnya. Misalnya yang berancaman tadi hadis yang kami baca, man kana law sa'atan falam yudahi fala yuqaribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, sa'ah itu rezeki yang lapang, artinya lebih dari yang diperlukan, sudah berlebih dari yang diperlukan, dia perlunya sekian, ternyata dia punya ya kelebihan, maka dalam hal ini dia tidak melaksanakan korban, tidak menyembelih. Apa kata Nabi? Maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Musalla beda dengan musalla tempat kita ya. Musalla tempat kita ada di pojok-pojok kantor, di pojok-pojok rumah, itu apa? Musalla. Musalla di tempat Nabi itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id misalnya, itu musalla ya, untuk menampung orang banyak. Di masjid tidak mampu dan melibatkan semua pihak.
Kayak Idul Adha itu kan, kalau salat Id itu kan melibatkan juga wanita-wanita, anak-anak, wanita-wanita yang haid pun dihadirkan untuk kemeriahan Id gitu. Nah, maka tempatnya di tanah lapang. Lalu musalla namanya. Nah, itu musalla. Jadi musalla, tempat salat yang lapang itu sering digunakan adalah untuk salat Id. Nah, lalu dalam makna hadis itu artinya begini, siapa yang punya kelebihan harta tapi dia tidak mau menyembelih, berkorban, jar Nabi kita, bahasa kita itulah kada usah umpat balik raya sekali. Karena udhiyah, adha itu artinya menyembelih, hari menyembelih. Inya ada nang kawa disembelih, ternyata kada mau, baik kada usah, dosa sekali. Kan fasalli yang pertama, wanhar yang kedua. Mun inya kada mau berkorban, kada menyembelih, kada usah salatnya sekali tah. Jangan berparak sekali, biuh tah. Itu bahasa kitanya tah. Jadi tidak ada adha, tidak ada hari raya bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak menyembelih. Nah, ini. Jadi kada usah sekali berparak ke sini, jauh sana. Nah, ini bahasa kitanya tak kita. Nang lebih mengerikan lagi redaksi hadis yang lain, ya, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Artinya dia tidak punya punya tempat dalam Islam, maka matinya nih su'ul khatimah. Kan kita disuruh di Quran nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mun hendak kayak itu, jadikan diri seorang muslim itu ikuti yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada, Bang. Ini Allah kada menggaduhi nang kada sanggup, kada. Itu sudah tahu ya Allah dah. Nah, Allah ingatakan ini ada sanggup, ternyata kada tahu-tahu. Sudah diiklankan setengah tahun sebelumnya, sudah spanduk, sudah berdaftar nama, target masjid kita berkorban 10 ekor sapi, sapi 1 berisi nama 2 nama, sapi 2 kosong, sapi 3 kosong, sampai hari raya 2 aja, mana 10 target. Pak siapa nih tenor kambing aja, kada supan kah nang cukup nih, lihat di situ kan, daftar nama berhulu. Nah, itu. Dan yang mendaftar nama baru itu terkenal pahalanya. Karena apa? Dia bisa mempengaruhi orang lain. Sidin berkorban 4 jiwa. Nah, jadi itu namanya memancing. Nah, itu nilainya luar biasa. Jangan kaina-kaina gini dahulu. Kaina-kaina dahulu. Panitia ngalih lagi. Sudah tertukar sapi, sudah orang tutor kambing. Hari lagi hari raya, anyar cetor, anyar bapadah. Kada apa-apa, bagus saja, panitia terima aja, tapi kan maulah repot pulang nih. Orang mencari pulang kayaknya nang tadi dahulu tuh ringan, orang nyaman berpikir kan, tahu dah hitungannya. Kalau mencari dahulu nih, kalau lambat ngalih ya. Sapi pengiriman dari Jawa nih sandat tuh lah musim nano nih. Jawa sedang apa sekarang? Dibatasi gerak aktivitas. Nah, itu ulun takon itu buat nang biasa mendatangkan sapi dari Jawa, Bali ya, dan juga dari Lombok. Itu keluhannya itu tadi. Biasa bisa mendatangkan kan banyak, ini enggak bisa. Jadi bisa berlarang nih. Bila lambat larang. Namanya ada kesempatan cepat. Nah, maka dari dalil-dalil ini ya, para ulama memberikan istinbat. Kita ambil pendapat-pendapat daripada ulama mujtahid, imam mazhab misalnya kan. Nah, ini. Jadi beberapa hukum istinbat terhadap korban ini. Misalnya daripada Imam Syafi'i. Ini yang masyhur di tempat kita. Kita ambil misalnya pendapat Imam Syafi'i. Beliau memaknai sa'ah itu adalah orang yang punya kelebihan daripada makanan pokok. Jadi di hari-hari nahar utamanya, hari nahar itu 4 hari, 10 Zulhijjah Idul Adha plus 3 hari ayam tasyrik, itu ayyamun nahar, hari-hari menyembelih.
Nah, hari-hari menyembelih, hari-hari berkorban. Nah, dia punya harta berlebih. Artinya kalau dalam bahasa gambutnya itulah kindai limpuar, kulkas menyasak, itu nah. Artinya kada betaha kelaparan di 4 hari itu. Dan dia punya kelebihan. Kelebihannya mencukupi untuk membeli seekor kambing, maka dia sunnah berkorban. Hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini tiap tahun. Maaf-maaflah, ada orang memahami itu sekali seumur hidup. Ada kampung yang kada disembelih lagi. Kenapa habis dah kambing sakampungan? Nah itu, enggak, ini setiap ketemu adha. Setiap adha salat Id menyembelih, salat Id menyembelih. Nah itu jangan dipahami kayak salat daim. Tuh di hulu sungai ada ajaran salat daim. Di sini ada ibarat ini. Sungai Lumbah nasa ada ibarat. Masih ada. Nah, salat daim. Sekali salat kawas umur hidup. Nah itu. Jadi caranya masuk Islam dulu. Nyawa sudah berislam belum? Islam apabila bersyahadat. Siapa saksinya? Belum bang lagi, belum Islamnya Pak. Islam dulu. Wah itu diancam gurunya tadi. Jadi selama ini nyawa belum Islam. Islam dulu. Karena Islam itu adalah syahadatain. Bujur aja deh. Bujur itu nyawa bersyahadat. Bila kada syahadat, belum lagi. Apabila nyawa bersyahadat. Tuan guru siapa nama Islam akan ikam? Wali siapa? Suah belum? Belum Islamnya Pak. Makanya apa guru? Masuk Islam dulu. Lawan siapa? Lawan aku. Jadi jam tuh hai, mulai jam tuh jam berapa? Jam 00. Jadi nyawa masuk Islam malam kaina tengah malam jam 00. Tuh pengajiannya. Lu logika aja. Bagus. Nah awam-awam apa ada? Asa bujur aja. Nah, jadi masuk Islam tuh nyawa mulai jam 00. Jadi tengah malam kaina. Bawa yang ini. Nah, ada pikarasnya. Bawa tengah malam jam 00, berarti jam nah. Teng. Oh, dah. Ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Bujur aja deh, bagus saja. Nah, lalu mulai pulang antum syahadat. Sudah rukun Islam kedua apa? Salat. Bujur, salat. Nah, mulailah subuh kena salatnya, Pak. Bila sampai subuh, salat subuh. Sampai zuhur, salat zuhur. Sampai asar, salat asar. Sampai maghrib, salat maghrib. Sampai isya, salat isya. Imbah itu selesai. Cukup 5 kali ini sampai mati. Itulah ngaranna salat daim. Jadi salat sekali saumur hidup. Maka berkorbannya sekali saumur hidup. Kira-kira bujur adalah panggil orangnya panggil. Nah, bini datang di situ, imbas sekali sembahyang, lihati bini simpun sajadah, simpun mau kena kada sing sembahyang lagi. Tanya di mana berguru situ. Ada anak bangaji situ, ampi sembahyang. Di mana berguru situ. Ribut kampung. Berarti ini gurunya nih panggil oleh moe. Nah, nang pian ajaran ajaran apa? Agama apa? Agama Islam. Islam apa? Islam bang. Bagus, sepakat. Nah, rukun Islam berapa? 5. Oh, bujur aja. Mbah sembahyang ya Pak. Nah, sembahyangnya begini. Bujurlah kayak itulah. Bujur nol ajarkan. Nah sekarang ulun betakon orang beulah masjid itu geus senang apa? Di Makkah ada masjid, di Madinah ada masjid, tiap negara ada masjid, tiap kampung ada masjid. Tugasan apa? Mun di pian ini dipakai geus senang mana? Orang apaan itu? Ini nang kami pakai ini Islam nang made in Madinah. Madinah ada masjid. Sualah ke Madinah, ada suah apa? Nah salahnya Pak. Madinah dulu
Baapaan orang di Madinah. Di Madinah itu orang sembahyang hari-hari. Mun nang dibawa nyawa ini kada pas orang Madinah. Nya pakai akal juga harus pakai dalil. Itu Islam kami. Itu orang sembahyang terus azan, sembahyangan di sampai maghrib, nyawa makan tuh berapa kali sehari? 3 kali. Jadi nyawa kayaknya lah hari ini makan siang, makan malam, makan pagi, sampai heli makan kawalah. Kada kawa, nah kayak itu juga untungnya. Jadi makan tuh 3 kali sehari, sembahyang 5 kali sehari. Bila sampai makan sampai sembahyang sampai mati, kayak itu bujur. Kalau sepakat ini taubat. Bila kada sepakat ganti tasmiyahi agamamu toh, jangan Islam. Batasmiyah bila ikam baulah agama seorang dan kada atas nama Islam, kita berilaan kami kada mengganggu, lakum dinukum waliyadin. Asal batasmiyah barangkali agama apa kah ikam toh? Agama Sontoloyo kah? Agama Gatoloco kah? Ada apa-apa kita berilaan lakum dinukum waliyadin. Mun atas nama Islam tolong kembali dengan cara kita. Nah, itu sedikit dah. Nya ada nang sakali seumur hidup berkorban dah. Ya sakampungan ada sing korbanan lagi. Lalu mengkiaskan ke akikah lain tuh dua syariat yang berbeda. Lain. Kada sama itu. Ya kalau kada sama antara nikah lawan besunat. Besunat sakali seumur hidup. Nikah berapa kali nikah hendak? Ada apa-apa? Rancaki aja nikah. Boleh aja. Tapi kalau bersunat jangan coba-coba 2 kali. Hilang kepalanya. Beda itu. Oh, disamakan. Nah, akikah lawan korban itu beda. Akikah itu sekali seumur hidup terhadap bayi yang baru lahir. Selesai. Korban itu ketika bertemu Idul Adha tiap tahun sembelih. Itu caranya. Nah, jadi kada sama dan momennya beda. Idul Adha 4 hari penyembelihannya. Kalau akikah terserah aja kayaknya imbahnya. Kalau hukum nang hikmah itu kan. Kalau hukum nang asli nang abdalnya itu kan hari ke-7, hari 14, hari ke-21. Nah, tapi ada nama nambahi tasarana bebas ya. Jadi jangan terkait dengan korban. Kada sah korban mun akikah. Di mana kaidahnya itu? Tidak ada. Ya akikah ya korban ya korban. Dan kedudukan keduanya sunat. Jangan nang kaya wajib, nang kaya apa ndak. Nah, itulah. Jadi lalu saling keterkaitan ndak. Nah, ini sedikit meluruskan lah kalau ada pemahaman yang seperti itu. Nah, selanjutnya pendapat Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Berkorban itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang sa'ah tadi. Tapi sa'ahnya beliau beda. Ya, yang lapangan rezeki itu orang yang punya harta senisab zakat. Kalau orang tuh bisi harta senisab zakat lah, tahu aja kalau hitungannya nisab zakat lah. Nah, senisab zakat, maka menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, maaf nih. Menurut Imam Abu Hanifah itu wajib menyembelih di hari Idul Adha. Bila nya kada menyembelih ya tadi fala yuqaribanna musallana. Fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Itu ancamannya tah. Nah, kalau kada cukup sama orang kada berzakat. Yang kada wajib zakat. Jadi kalau dia kena wajib zakat berarti kena wajib korban. Ini oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Mau ada umpat sidin kada apa-apa. Nah, itu kan sidin ini mazhabnya banyak di kawasan Pakistan, Afghanistan, India dan Bangladesh sekitarnya itu mazhab Abu Hanifah yang masyhur. Nah, beda itu. Kalau barca kalau sembahyang tuh amin tuh ada bunyi. Kalau A kita hanya lupa sembahyang di situ.
Kurang kada waladhdallin ranai. Pas kita hanya umpat sa pertama A ranai. Itu. Jadi belajar dulu kita. Bingung kena. Itu. Dan tangan mereka lain yang lurus lain ya. Jadi apa namanya tadi? Amin yang sangat kontras lawan kita. Di amin. Nah, termasuk menyikapi tentang korban tadi. Maka rata-rata pianlah di sana itu Idul Adha ini tiap rumah tuh berkorban menyembelih. Mereka yang artinya punya kekayaan. Jadi di kampung tuh beberapa keluarga tuh menyembelih tuh Bang. Karenanya hukumnya wajib. Itu. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, sa'ah di situ orang pada hari-hari nahar kada berduit. Ada cukup untuk membeli itu kan. Cuman dalam beberapa saat ke depan di Muharram kena, di Safar kena, ternyata misalnya pacang panen sarang burung dipanen wah ini belum nama manen wah ini nambah korban belum kawa dipanen, cuma panennya kena sebulan lagi. Ada panitia datang, kaji berkorbankah? Wah tak anak ada dawah ini nah, cuma ada pakaian nah cadangannya. Nah maka ini sunnah juga kalau panitia kawa mau hutangi, mun kami hutangi paji kawalah aja kalau kayak itu. Nah ini sudah sah ngarannya menurut sidin, hanya ada alternatif dan dengan kepastian akan ada itu nanti. Kalau kada ada pacang lalu jangan tuh pacang berhutang kayaknya, jangan tuh ada disyariatkan. Nah ini tentang hukumnya lah. Jadi dia bisa menjadi sunnah muakkadah untuk kita menyembelih. Nah keuntungannya apa? Untungnya apa? Nah pertama adalah sebagai sarana taqarrub ilallah. Kurban bahasa Indonesia. Tapi kalau kita kaji-kaji akar kata kurban itu sebenarnya bahasa Arab. Qarraba yuqarribu qurbanan. Taqullah. Jadi qarib itu adalah dekat. Jadi orang berkorban itu sarana untuk taqarrub ilallah, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim terkenal dengan pengorbanannya Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, taqarrub ilallah. Kenapa perlu taqarrub? Begini. Kita kan sangat perlu dengan Allah. Allahus Samad. Kita ini sangat perlu dengan Allah. Kita ini di hadapan Allah fakir. La haula wala quwata. Itu kita. Illa billah. Jadi yang memberi kekuatan, kemampuan dan segala sumber kehidupannya Allah. Allah yang yuhyi wa yumit. Nama hidupan kita, yang memberikan kita selamat, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita ilmu. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Allah yang al-alim. Jadi kada ada apa-apanya kita. Lalu perlu seorang pengusaha nih perlu dengan pejabat. Karena pejabat yang menetapkan kebijakan-kebijakannya, yang membuat kita leluasa untuk berusaha, itu pejabat, itu kan. Maka perlu pengusaha tadi dekat dengan pejabat, berupaya berusaha kayak apa bisa mendekati, tanya-tanya lawan tim suksesnya, tanya-tanya dengan ajudannya. Apabila bapak nang bisa ditemui nang santai-santai, sidin anu main golop kena sore Jumat di Sewarga Loka. Mun hendak pian gabung sama ini. Oh iya kah? Menukar ayo stek golop nih. Biar pun kada bisa ada bapak. Penting di tangan barang do kelewai kan. Penting kau parak. Kan? Taqarrub nih. Mun sudah parak, kenal sapa mandiran, kan nyaman bepender. Itu kisahnya tah. Ada kesempatan berusaha. Nah, kita ada kesempatan untuk taqarrub ilallah dengan cara ini. Kenapa tidak dimanfaatkan? Dan kita perlu dengan Allah. Insya Allah segala sesuatu yang kita hajatkan itu dimudahkan kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatannya. Kada usah nukar stek golop kita, nukar sapi ya. Kerambing. Sumbalih Idul Adha. Dekat dengan Allah kita. Nah, itu sarananya dah.
Dan ini amalan yang paling dicari sebenarnya oleh masyarakat. Jadi ada dua amalan lah. Kalau bapak-bapak mencari amalan lawan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasa mencari amalan lah supaya disayangi laki, supaya laki jangan memadu lagi. Itu ibu-ibu mencari amalan ini. Nah, kalau bapak-bapak lain, nang dicari bapak-bapak mencari amalan kayak apa supaya sugih, nyaman berusaha. Andaknya di sini nih amalannya dikorban nih. Belum padahal kan rahasianya adalah artinya tak nambah amal itu korban nih. Sebab ini memancing rezeki. Sebab kalimah ayat tuh lihat Al-Kautsar tuh. Sebelum fasalli li rabbika wanhar. Nah itu fasalli itu kan ini terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi bila maka bahasa kita tahu fa itu kadang muncul di awal kalimat. Dia menyambung kalimat sebelumnya yang terkait dengan sebelumnya. Nah itu fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan akan engkau al kautsar banyak dalam kurung nikmat. Atau terjemah biasa begini, sesungguhnya kami telah memberikan akan engkau begitu banyak nikmat atau nikmat yang banyak. Nah kalau kita berkorban berarti kita bersyukur. Jadi syukur itu ada beberapa tingkatan dan yang paling tinggi ini ya, tingkatan pertama memuji Allah, mengakui nikmat ini dari Allah, alhamdulillah. Yang kedua di hati nih mengakui bahwa Allah lah yang memberi nih, walaupun perantara siapa-siapa, tapi di hatinya batinnya ini anugerah Allah ini. Kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi. Itu ungkapan syukur juga itu. Jadi mengakui ini memang berian Allah nih. Nah, yang ketiga lah menggunakan nikmat sesuai keinginan yang memberi. Itu yang sebenar syukur. Diberi orang kita tapi diberi tapi al maksud apa? Pak Haji mah lihat tapi sudah usang tukar orang sidin tapi pakai sembayang tuh hai sekalinya masih ya tapi nang usang dipakai minggu dudi nang itu pulang takune toh mana tapi nyawa diulah hayunan bajai orang ajar. Kira-kira ya Pak sare kada sesuai tapi diulah hayunan tak singgung nak memberi lawan ini katanya udah beri lagi. Nah. Terima kasih Pak Jai, terima kasih. Ulun lawas dah nak mencari tapi bayi nak ulun coba dulu Pak Jai lah, ganti lah pacol pasang nanti bagusnya Pak Jai, terima kasih himong nak memberi sambayang dipakai Jumat dudi dipakai bagus kak anak ini nang dudi untuk orang lagi la azidannakum ku tambahi lagi nih. Nah itu untuk apa rezeki wanhar, untuk apa nikmat yang banyak Allah beri, fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang aku beri adalah untuk kamu beribadah dan untuk kamu berkorban. Nah lalu kita gawe insya Allah nih memancing rezeki itu. Yang selanjutnya kita membantu agama Allah, mensyiarkan. Sekarang kan Islam kita nih dituduh macam-macam, teroris lah, anti kemanusiaan lah, melanggar hak asasi manusia lah. Jadi syariat-syariat kita nih dituding seperti itu. Nah, karena dia tidak mengerti, ya sudah, orang kadang mengerti itu
kada kok dibahas. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Rawai lagi. Nih sifat orang kafir tuh kayak itu Allah katakan. 2 ayat ya Allah, simple bagi seorang kafir itu nyaman. 2 ayat aja. Orang takwa 5 ayat. Orang munafik panjang nih ngalih diurus ini. Ini munafik imbahnya tuh berikutnya. Fi qulubihim marad. Nah itu kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah, sebagian manusia banyak emang aku beriman. Jadi Allahnya kalau beriman tuh munafik tuh panjang ke bawah. Orang kafir 2 ayatnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jelas sudah. Terus kayak apa caranya kita untuk memberi kefahaman? Kita amalkan agama kita ini. Kita seorang mengamalkan. Artinya bahasanya itu dakwah bil hal, kada usah banyak pender. Itu Islam tuh. Tuduhan mereka akan terbalas sendiri dengan amalan kaum muslimin. Kita amalkan. Mereka nuduh kita kekerasan, lihat kita luar biasa gotong royong, menyembelih hewan korban, menyembelihnya pun dengan adab, dengan aturan. Jangankan lawan manusia, lawan binatang aja sangat kasih sayang, tidak menyakiti, banding dengan penyembelihan yang lain. Kenapa harus disembelih? Karena harus dimati. Kenapa dimati? Karena dia dikonsumsi. Dia konsumsi hadiah Allah untuk kita. Ad-dunya diciptakan untuk kalian. Ad-dunya khuliqat lakum. Jadi nang di alam semesta ini diciptakan untuk kita sebagai khalifah. Artinya kita halal menggunakan semuanya, boleh kalau itu diperlukan. Pohon gonal ratusan tahun. Manusia parlo, hana molah jalan, tabang, ada bapak. Karena manusia yang berkeperluan. Nah, manusia memerlukan sapi untuk dimakan. Silakan. Caranya begini. Dicontohkan. Ternyata hasil penelitian misalnya oleh ahli-ahli. Ternyata yang paling bagus kematian binatang adalah dengan sembelihan kaum muslimin. Nah itu. Itu caranya. Memperkenalkan kita. Lalu daging tadi kita bersihkan, namana nang layak dibagi, namana nang kada layak, kan begitu. Nang dibagi kan daging murni nih, daging murni. Nang lainnya tuh tasarah nama ambil nak kada kan artinya tak. Cuma yang dibagi itu daging murni, memang bersih. Nah itu syar'i dan memenuhi syarat-syarat kebersihan. Sapinya pun yang terbaik dipilih, bahkan semakin terbaik semakin bagus, sehat, tidak cacat. Nah itu Allah. Walaupun Allah kadang menghendaki nang fisiknya, darahnya, cuma niatnya, cuman yang kita berikan itu yang terbaik untuk sesama kita, sembelih binatangnya. Kita ambil dan kita bagi-bagi ke penduduk. Nah di sekitar semuanya hari ini merasakan kegembiraan. Subhanallah. Nah ini kan dakwah bil hal namanya. Orang melihat ternyata kaum muslimin tidak sejahat yang digambarkan oleh orang-orang yang memang tidak ingin kebaikan. Orang sesat. Nah, terus kita ramai-ramai melaksanakan satu ibadah. Nah, ini adalah juga ingin menyentuh, menjadikan asbab hidayah. Jadi kita terlibat mereka yang intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, ini menolong namanya nih, menegakkan syariat nih. Jika kalau kada ada syariatnya, kada ada penyembelihan. Bahkan oleh teman-teman kita sampai-sampai ini karena sudah kelebihan surplus untuk kondisi Banjarmasin, ada beberapa tempat yang memang surplus, mereka menghantarkan hewan kurban ke wilayah pedalaman. Nah, kami termasuk ya daripada Yayasan Dangsanak yang membina mu'alaf di Pegunungan Meratus. Alhamdulillah tahun ini kembali menghantarkan hewan kurban ke beberapa wilayah. Jadi kami hari kedua hari raya tuh mudikan beberapa titik, ada di Halong, ada di Hantakan, ada di Loksado ya, di Dusun Manutoy, ada di Batung, Tapin, dan ada di Paramasan, di Kabupaten Banjar. Nah, itu kita akan menyebar yang kawan-kawan kita yang alhamdulillah ya mengumpulkan dana
untuk bisa mengambil beribadah kurban di sana. Nah ini yang kita lakukan. Jadi sampai begitu cerita. Jadi melihat cara-cara kita itu kan. Jadi dakwah kita kepada mereka dengan cara begitu. Kita selama ini hanya sekedar ceramah begitu aja kan, hanya didengar. Nah kita langsung juga distribusikan. Kita melakukan bedah rumah. Ada rumah-rumah mu'alaf kita yang ada layak tinggal lah, tinggal sedikit bisa kita tambahkan, kita bantu mereka bangun itu kan. Nah ini juga kita sampaikan, siapa tahu ada mereka-mereka yang tertarik ya untuk bergabung atau menyalurkan lewat satu yayasan namanya Dangsana Kita. Itu bahasa mengambil bahwa kita Islam di sini, Islam di sana, itu berdangsana. Nah, harus saling memperhatikan. Nah ini alhamdulillah yang sudah melebar yayasan kita. Dia donatur itu juga ada dari Singapura, orang Banjar di Singapura, ada orang di Jawa, beberapa tempat yang mereka tertarik dengan program ini. Alhamdulillah. Nah itu sekedar. Jadi macam-macam lagi, ada lazismu kan, ada dari Pemda kita kerjasamakan tuh. Jadi ada yang dari kita, ada yang kita kerjasamakan dengan Pemda daerah yang mereka juga menghantarkan. Juga dengan lazismu ada kerjasama juga untuk sama-sama terlibat. Nah itu. Alhamdulillah. Nah jadi ini kita gerak semua untuk dakwah. Kalau tidak ada modal yang kita hantar apa? Berkat dana berkorban, ada yang mau saya dihantarkan ke sana. Nah akhirnya insya Allah syariat Allah akan difahami sebagai sebuah agama yang rahmatal lil alamin. Jadi wahin ini bahasa kitanya tuh gawinya yang penting. Gawinya gerak kita. Nah jadi umat Islam punya kekuatan insya Allah. Ya kada usah kita umpat nang berguncing, umpat nang berdiskusi yang istilahnya itu debat kusir, itu kada menambah keuntungan kita, malah maulah mucai kena. Kada usah terlibat kita, langsung aja umat Islam bergerak bersatu bersama-sama untuk menggerakkan dari segi ekonomi umat ya, dakwah dengan menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah punya syariat, ikuti aja itu semuanya dengan baik, insya Allah Islam akan dikenal sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan dan menghantarkan kita kelak dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tazkirah kita hari ini sebagai pembicaraan tema kita menjelang Idul Adha adalah hukum dan hikmah berkorban. Semoga kita bisa menegakkannya. Kalaulah tidak mampu dengan hartanya, dengan tenaga, kalau tidak dengan tenaganya, mari kita dengan pemikirannya. Dengan pemikiran juga kita mari dengan membesarkan asma Allah, dengan memperbanyak takbir di hari-hari yang memang kita disunahkan untuk bertakbir insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.